Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirida Pasutosuhud. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi program studi akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas siklus aset tetap. Subsistem aset tetap Jim and Clean terdiri atas dua fungsi utama. Kedua fungsi tersebut, fungsi akuisisi aset dan fungsi pemeliharaan atau penghapusan merupakan tanggung jawab manajer produksi. Proses akuisisi aset tetap sama untuk semua mesin pada siklus produksi yang ada di perusahaan. Namun, setiap proses produksi sabun dan deterjen memiliki otonomi untuk memilih pemasok. Yang pertama, terdapat diagram konteks. Saya akan menjelaskannya secara singkat. Pada diagram konteks ini terdapat satu sistem dan 5 subsistem, di mana ketika manajer produksi memberi laporan dan permintaan pembelian aset tetap kepada sistem akan mengirimkan dokumen pemesanan kepada pemasok, kemudian pemasok memberikan salinan faktur kepada sistem. Setelah itu, sistem mengirimkan laporan ke Departemen Akuntansi dan Departemen Akuntansi memberikan faktur. Kemudian, sistem mengupdate-nya ke buku besar hutang dagang dan sistem mengirimkan barang dan salinan faktur ke Departemen Penerimaan. Pada DFD level 0 ini saya akan membahas lebih rinci. Manajer produksi melakukan produksi. Pada poin 1.0, proses produksi melakukan penentuan jumlah pesanan, kemudian dilanjutkan dengan poin 2.0, pemrosesan pemesanan, memberikan dokumen pemesanan kepada pemasok, kemudian pemasok mengirimkan faktur dan aset tetap kepada poin 3.0, penerimaan. Setelah itu, penerimaan mengupdate ke buku besar hutang dagang dan mengirimkan penerimaan aset tetap ke Departemen Penerimaan, kemudian diteruskan dengan penyeleksian ke poin 4.0, penilaian aset tetap yang dilanjutkan dengan pembayaran ke Departemen Akuntansi. Pada DFD level 1, poin 1.1, proses produksi mengirimkan dokumen pesanan kepada poin 1.2, penilaian aset tetap, di mana poin 1.2 penilaian aset tetap ini menghasilkan data master aset tetap, yang kemudian akan mengirimkan dokumen pelaporan aset tetap kepada poin 1.3 pencatatan aset tetap yang diperlukan. Pada poin 1.3 menghasilkan subsistem penentuan pemesanan aset tetap dan daftar aset tetap yang diperlukan. Selanjutnya di FD level 2, arus dokumen daftar pesanan aset tetap diteruskan pada poin 2.1 menghubungi pemasok, kemudian diproses pada poin 2.2 pemrosesan pesanan yang diteruskan oleh dokumen pemesanan aset tetap, kemudian 2.3 memproses pengiriman dari pemasok yang kemudian diteruskan dengan pengiriman faktur dan aset tetap. Kemudian di FD level 3, arus dokumen mengirimkan mesin dan faktur kepada poin 3.1 penerimaan yang dihasilkan dengan laporan. Kemudian 3.2 perhitungan aset tetap yang memiliki 3 subsistem, yaitu metode penyusutan, daftar aset tetap, dan umur ekonomis. Yang terakhir terdapat di FD level 4 yang diteruskan metode penyusutan, daftar aset tetap, dan umur ekonomis pada poin 4.1 penilaian terhadap kebijakan aset tetap, di mana terdapat dokumen mesin lama pada poin 4.2 menghitung penyusutan, kemudian diupdate ke buku besar, kemudian diteruskan dengan adanya 4.3 pemeliharaan, kemudian adanya arus dokumen mesin baru yang menghasilkan poin 4.4 mendaftarkan asuransi. Pada bagian alir atau flowchart, manajer produksi melakukan produksi yang kemudian menghasilkan dokumen jumlah produksi yang akan dilakukan proses penilaian aset tetap dan dihasilkan dokumen daftar aset tetap yang diperlukan. Kemudian dokumen tersebut akan diteruskan ke pemasok dengan menghasilkan dokumen pemesanan yang akan menghasilkan beberapa salinan faktur penjualan, kemudian dilakukan pengiriman aset tetap. Dokumen daftar aset tetap yang diperlukan yang ada pada manajer produksi menghasilkan kegiatan pemrosesan penilaian aset tetap. Pada Departemen Penerimaan,
menerima faktur dan aset tetap yang menghasilkan buku besar, dan kegiatan pemrosesan tersebut menghasilkan dokumen daftar aset tetap yang diperlukan dan diteruskan kepada bagian manajer produksi pada dokumen penilaian aset tetap. Selanjutnya, pada bagian Departemen Akuntansi melakukan pembayaran, kemudian mendapatkan cek dan diteruskan dengan mengupdate pembukuan dan dihasilkan dengan buku besar. Selanjutnya, analisis kelemahan pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian, tidak adanya pemisahan tugas serta pengawasan saat terjadinya proses pemeliharaan. Yang kedua, pengawasan. Tidak ada pengawasan untuk ukuran umur ekonomis pada aset tetap, seolah-olah itu tidak menjadi hal penting bagi manajer. Yang ketiga, risiko. Aset yang sudah masuk ke proses pemeliharaan bisa saja masih memiliki umur ekonomis yang layak. 4. Pemisahan tugas. Belum adanya pemisahan tugas yang dilakukan oleh manajer produksi. Kemudian, saran perbaikan dari kelemahan. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Harus ada pemisahan tugas dan pengawasan saat proses pemeliharaan agar terlihat jelas dan rinci. Yang kedua, pengawasan. Seharusnya umur ekonomis pada aset tetap dipandang sebagai suatu keharusan untuk melakukan proses pemeliharaan. Yang ketiga, risiko. Harus lebih meneliti aspek-aspek yang ada di dalam aset tetap sebelum melakukan pemeliharaan. Yang keempat, pemisahan tugas. Harus ada pemisahan tugas di setiap manajer produksi, jadi tidak ada dilakukan oleh satu orang saja. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk melihat dan mendengarkan video pembelajaran pada channel saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.